Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Nah, baik, kali ini kita coba seputar rasio gear, hitung-hitungan rasio gear. Bagi yang perlu rasio gear dengan hasil perbandingan lebih besar untuk melibas tanjakan biar gak terlalu banyak betot gas, ataupun ingin capai top speed ya, ingin capai top speed itu pakai gear rasio berapa. Dan di sini gear depannya juga sudah saya kasih tanda, begitu pula yang di belakang ya. Nah, nanti kita lihat kenapa rasio gear dengan perbandingan di atas 3 ataupun di bawah 3 itu salah satunya bisa mencapai top speed dan juga bisa mendapatkan akselerasi, khususnya enak di tanjakan. Nah, sekarang untuk hitungnya kayak gini ya, ini 14, yang belakang 43. Kita pakai kalkulator, ini kalkulatornya super, maaf ya, berarti 43. Jelas ya sih? Ya, ini ya, 43 dibagi 14 hasilnya 3,07. Jelas gak? Ya, mudah-mudahan jelas ya. 3,07. Nah, sekarang ini nanti yang akan saya pakai ya, 15. Belakang tetap 43. Yang ini 3,07 berarti 43 dibagi 15, 2,8 ya, hasilnya 2,8. Nah, bentar, sekarang kita jadi anak-anak dulu. Kita sini ya biar lebih jelas. Nah, di sini kita ambil jarak yang ditempuh 100 meter. 100 meter. Nah, ini jarak yang ditempuh 100 meter ya. Nah, tadi gear 14, gear 15, gear belakang sama ya, 43. Nah, gear 14 ini di 43 dibagi 14 tadi hasilnya 3,07 ya. 3,07. Sementara 15 hasilnya 2,8. Nah, dari kedua gear ini jarak yang ditempuh sama 100 meter. Untuk gear 14 ini dari jarak 100 meter ini membutuhkan waktu misalkan 15 detik ya, 15 detik dengan kecepatan 105 km per jam misalkan ya. Ini di track lurus ya. Nah, lalu untuk gear ukuran 15, jarak yang ditempuh 100 meter, durasi waktunya 11 detik. Oke, 11 detik dengan kecepatan 121 km misalkan ya. Nah, ini di track lurus perbandingan dua rasio gear ya. Yang 14 3,07, yang 15 2,8. Nah, kenapa semakin besar angka hasil perbandingan? Contoh, kalau misalkan yang 14 ini kita kurangin lagi ya, jadi 13, ataupun gear depannya tetap 14 tapi yang belakangnya dari 43 naikin jadi 4. Hasilnya berapa? 3, lebih tinggi dari ini. Itu untuk mencapai top speed itu lebih lelet. Itu lebih lelet, lebih berat. Akselerasinya dapat ditarikan awal tuh enak. Cuman putaran atasnya itu kurang dapat kalau di track lurus. Jadi untuk mencapai top speed gitu susah. Meskipun bisa mencapai top speed seperti kita pakai gear 15 ini, itu durasi waktunya harus ditambah sama jaraknya juga harus ditambah. Oke,
Jadi perlu jarak yang agak jauh lagi untuk mencapai top speed 121 ini. Sedangkan kalau pakai gear ukuran 15 trek lurus, itu emang tarikan awalnya yang saya rasa kurang. Ya, nggak seperti pakai gear 14. Cuman dari putaran menengah ke atas untuk mencapai top speed itu enak, mudah dicapai. Nah, ini kalau di trek lurus. Kalau misalkan di tanjakan itu kalau gear ukuran 14 itu pakai gigi 2 gas pelan pun ngereyeh. Tanjakannya yang nggak pakai aba-aba ya, jadi nggak disakalikan. Sementara untuk tuh gear 15 itu di gigi 2 agak hampir kepayahan, apalagi kalau boncengan ya. Gear 14 ini kuat, powernya dapat ya. Nah sekarang kenapa bisa seperti ini? Dari sini tolong lihat ada tanda juga ya. Bentar. Oke, di sini mudah-mudahan jelas ya. Ini gambar kertasnya. Nah, di sini 14 43 ya. Kenapa bisa enak di akselerasi awal sama di tanjakan kalau yang saya alamin? Kita putar. Perhatikan tanda-tandanya. Kita putar ya. Tolong perhatikan yang di depan. Oke, kita putar pelan-pelan ya. Kita putar sampai kembali ke titik awal. Set. Nah, gear depan sudah satu putaran full. Gear belakangnya belum. Kita putar lagi sampai pur lagi pelan-pelan. Set. Gear depan sudah 2 putaran full. Gear belakang belum. Putar lagi. Set. Gear depan sudah 3 putaran full. Gear belakang dikit lagi belum sampai full. Tambah dikit. Set. Nah, 3,0 lebih. Jadi yang nolnya ini yang kurangnya ya. Nah, jadi butuh 3 putaran gear depan untuk 1 kali putaran gear belakang. Ini contoh sederhananya. Maksudnya kayak gimana? Jadi semakin ini hasil belajar saya saja ya, kurang lebihnya mohon maaf, tulis di kolom komentar. Nah, jadi semakin banyak angka hasil perbandingan berarti semakin banyak juga putaran yang dihasilkan di gear depan untuk 1 kali putaran gear belakang. Jadi untuk mencapai top speed agak berat karena ini putarannya lebih banyak, jadi nggak langsung tersalurkan ke gear belakang. Sedangkan kalau misalkan kita pakai yang 15 ini ya, kalau kita pakai yang 15 ini hasilnya kan 2,8, berarti nggak sampai 3 kali putaran gear depan, 1 kali putaran gear belakang. Nah, putarannya akan mudah disampaikan dari gear depan ke gear belakang. Jadi kayak gitu. Kalau kita pakai gear yang lebih gede lagi ya, yang besarnya misalkan kalau ada 16, itu kan hasilnya di bawah 2,8. Berarti putaran yang dihasilkan mesin ke gear depan itu bisa dengan cepat disalurkan ke gear belakang. Jadi untuk mencapai top speed itu enak. Meskipun sekali lagi ya, kalau misalkan komponen kopling, sistem injeksi, kelistrikannya ya, kalau di motor injeksi itu normal semua, dengan pergantian rasio gear saja juga hasilnya sudah lumayan ya, sudah bisa dirasain. Cuman kalau ada kendala di area situ ya susah juga. Nah, kemarin saya sempat bikin video kalau nggak salah sama tes ya, gear depan pakai gear 10, belakangnya 42, dipotong rantai karena terlalu kendor. Itu hasilnya menakjubkan. Di trek lurus sampai gigi 5 itu suara mesin sudah mengaung, tapi motornya gitu-gitu aja, berat banget. Tapi giliran ditanjakan nggak aba-aba dulu. Di gigi 3 boncengan gas pelan pun melesat, ringan gitu ya, nggak kepayahan. Nah, jadi gear 10 sama 42 itu kan 4, lebih.
angkanya, hasilnya. Makanya di trek lurus berat banget, bener-bener meraung. Jarak berapa ya, kurang lebih 30 meteran lah, itu sudah mau gigi 5 habis gas karena sudah kepayahan. Tapi di tanjakan gigi 3 gigi 4 pun dibas aja tanpa aba-aba ya, bawa-bawa pelan. Nah jadi buat kawan-kawan, ini yang saya pakai bannya 110/70, 130/70 depan belakang. Nah jadi semakin besar ban, kalau versi saya usahakan gearnya juga angka hasil perbandingannya makin besar. Entah mengganti gear belakangnya saja ataupun ganti gear depan, karena saya rasa hasilnya sama-sama ya, ditambah dikurangin depan belakang sama saja. Karena biar apa, biar satu seimbang ya antara putaran mesin sama gearnya yang buat muterin ban. Yang kedua, gear depan belakang sama rantai juga bisa awet karena bisa nyeimbangin dengan ukuran ban. Dan juga untuk pemilihan rasio gear untuk kebutuhan sehari-hari, silahkan hanya kawan-kawan yang tahu kondisi lalu lintas dan jalannya gimana. Kalau misalkan sering ngelewatin jalan tanjakan sama turunan curam, ya saya sarankan pakai gear dengan angka hasil perbandingan yang gede. Kalau satu tanjakan nggak perlu banyak gas, apalagi kalau jalan tanjakannya itu nggak ada trek lurus dulu buat aba-aba gitu ya. Di bawah pelan pun oke lah, santai libas. Bisa menambah satu mata gear depan ataupun menambah satu mata gear belakang. Oke, kalau misalkan gear depan ditaikin satu, gear belakang taikin satu, hasilnya sama saja. Contohnya 14 42, taikin 15 43, itu hasilnya sama-sama saja. Salah satunya saja ditaikin ya, biar ngelibas di tanjakan. Dan di turunan juga, kalau di gigi 1 ataupun gigi 2 itu nggak terlalu nyelonong, jadi nahan ya. Jadi buat kawan-kawan yang remnya agak kurang pakem, itu pakai gear dengan angka yang gede, hasil perbandingannya itu agak nahan ya, enak juga. Cuman kalau kawan-kawan tinggalnya di banyakan jalan yang lurus, apalagi jarang macet ya lalu lintasnya, dan kawan-kawan contohnya misalkan kawan-kawan itu sering nganter paket atau nganter dagangan, harus on time, berarti yang dikejar top speed. Nah silahkan pakai gear dengan angka perbandingannya di bawah 3 itu standarnya ya, setahu saya, berarti di bawah 3 untuk motor fiction ya, di bawah 3. Silahkan pilih aja yang sesuai, yang pasti jangan seperti saya tadi ya, gear 10/42 itu kacau. Kecuali kalau buat ukat akut ya, buat bawa-bawa barang lewatin tanjakan, wah itu cocok banget karena ringan. Walaupun sekali saja kita betot gas disakalikan, itu ban depan langsung set, itu bahaya ya. Nah jadi ini untuk hitungan rasio gear ya, sekali lagi ya, kayak gini ya. Ini versi saya berdasarkan pengalaman saya, kurang lebihnya kayak gini. Buat kawan-kawan silahkan coba di rumah. Untuk ukuran ban, ada yang pakai 130/80 ya, ada juga, itu disesuaikan saja dengan kondisi ban dan juga dengan kondisi lalu lintasnya. Nah jadi seperti ini ya cara mudah mendapatkan top speed ataupun cari akselerasi. Atau buat kawan-kawan yang ingin melibas tanjakan ya, seperti ini hitung-hitungannya, dengan catatan sekali lagi, kalau komponen yang lainnya mendukung ya. Karena kalau ada saja satu yang kena, contohnya di kopling ya, selip kopling, itu hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan kerasa. Oke, mungkin nanti kalau sudah punya action cam mungkin ya, doakan saja kita tes di jalan ya, gear 14, gear 15 di trek lurus, berapa top speednya, ditanyakan berapa, doain aja lah, semoga ada rezekinya. Oke, kalau begitu saya pamit, semoga videonya bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih atas waktu dan kuotanya. Assalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.